Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa kelas 5D. Siang Bu Ratri. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini membawa barokah di dunia dan akhirat. Berdoa, silahkan. Selesai? Terima kasih. Sebelum Ibu mulai perkuliahan, mohon mahasiswa semuanya rename Zoom-nya ya dengan 3 digit name terakhir diikuti dengan nama ya. Jadi namanya pakai nama asli ya, jangan nama keren. Misalkan nih 149_Agil. Nah itu cukup itu aja ya, yang belakang aja. Oke. Kemudian bagi teman-teman yang belum menyalakan video, silahkan videonya atau kameranya on sehingga Ibu bisa melihat wajahmu, nggih. Nggih, Bu. Teman-teman mahasiswa ini dulu ketika semester 2 sudah Ibu ajar, betul ya, Nak ya? Ya, Bu. Nah, kita ketemu lagi di mata kuliah yang berbeda, yaitu mata kuliah Pakem Matematika. Teman-teman sudah akses Sunan atau belum ya? Sudah, Bu. Sudah melihat? Sudah, Bu. Sudah, nggih. Bentar. Ibu share screen dulu ya. Kita kenalan dulu dengan mata kuliah ini. Mata kuliah Pakem Matematika. Ini ya, nantinya kita akan bertemu selama 1 semester, yaitu di semester 5 dengan bobot 4 SKS. Sebelum mata kuliah ini, teman-teman mahasiswa sudah mempelajari mata kuliah konsep matematika dan aplikasi. Nah, ini merupakan lanjutan dari mata kuliah konsep dan aplikasi dengan tujuan setelah mengikuti mata kuliah ini, teman-teman mahasiswa semuanya ya dapat merancang pembelajaran berbasis Pakem. Pakem itu singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, nanti ada yang menambahi yaitu Pakem gembrot. ada yang menambahi seperti itu, teman-teman nanti bisa cari sendiri. Nah, biasanya kalau matematika itu identik dengan pembelajaran yang monoton, menyeramkan, diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, teman-teman mahasiswa itu bisa merancang suatu pembelajaran yang nantinya itu diharapkan mampu meningkatkan aktivitas siswa di dalamnya, dan tidak hanya merancang pembelajaran ya, nanti ada merancang perangkatnya, perangkat pembelajaran, ada RPP, ada LKS, medianya ya, ada modul, kemudian kalau mau pakai alat peraga juga malah lebih baik. Kemudian juga ada evaluasi. Nah, evaluasinya nanti khusus yang matematika. Setelah perangkat pembelajaran, media, dan evaluasi sudah dibuat, di akhir perkuliahan ini, teman-teman mahasiswa nantinya akan mempraktekkan atau mensimulasikan rancangan pembelajaranmu itu di depan teman-teman mahasiswa yang lain, atau boleh juga ke anak-anak SD, yang nantinya video itu akan diunggah ke channel YouTube teman-teman masing-masing. Nah, tugas simulasi membuat video nantinya akan digunakan sebagai nilai dari ujian semester. Gitu ya, Nak ya. Untuk buku referensi yang digunakan adalah ini, ada 3 yang utama, tetapi tidak melulu dari sini. Teman-teman bisa cari referensi yang lain juga, nggih. Yang paling kiri ini ada Pakem dalam kurikulum 2013. Ini buku ajar yang disusun oleh dosen PGSD, ada Ibu Sekar.
kemudian Bu Himatul Ulia dan Pak Erik. Kemudian teman-teman juga bisa menambah buku yang lain. Ini contohnya, ada strategi belajar mengajar dari Dr. Hamdani, kemudian ada penelitian pendidikan matematika, meskipun judulnya adalah penelitian pendidikan matematika, di dalamnya kenapa Ibu menyarankan buku ini, karena di dalamnya ada berbagai jenis model yang dapat diaplikasikan di dalam pembelajaran matematika. Jadi sangat mendukung ketika teman-teman mahasiswa ingin merancang, saya nanti pakai model pembelajaran yang mana, nah itu bisa melihat contoh-contoh modelnya itu dari buku-buku ini, seperti itu. Kemudian untuk perkuliahan, setiap perkuliahan nanti di Sunanmu ada ini ya, deskripsi mata kuliah, kemudian ada presensi. Nah, presensi ini akan link ke Google Form, jadi kalian bisa klik sehingga nanti diisi seperti ini, ya, diisi semuanya. Kalau sudah dikirim, cukup 1 kali saja mengisi presensinya, jangan sampai 3 kali biar mantap Bu Ratri gitu, enggak perlu ya, cukup 1 kali saja. Nah, di sini ada toleransi waktu untuk mengisi presensi karena kita perkuliahan mulai pukul 13. Kalau Zoom nantinya Ibu akan presensi sendiri, artinya saya akan screenshot galeri Zoom-nya. Nanti saya akan melakukan presensi, tetapi jika kita daring tidak live conference seperti ini, ya, teman-teman nanti bisa klik link presensi sesuai dengan jadwal perkuliahan. Artinya begini, misalkan nih pertemuan 2 nantinya, seandainya ya, ini belum saya rencanakan, pertemuan 2 ini tidak ada pertemuan live conference, kalian cukup melihat video dari saya, kemudian mengerjakan tugas-tugas di sini dan mengikuti seluruh aktivitas yang ada di sini. Artinya kan tidak ada live conference, berarti teman-teman mahasiswa itu bisa klik presensi di sini sesuai dengan jadwal. Nah, kemudian akan saya catat untuk sudah mengisi kehadiran, seperti itu. Kemudian nanti di pertemuan 1 hari ini ya, kita baru ke kontrak perkuliahan, nanti teman-teman bisa download RPS, dan juga di sini sudah ada tugas. Untuk tugas nanti saya jelaskan. Kita ke kontrak perkuliahan dulu. Untuk sistem perkuliahannya, nanti kita akan ada 2 jenis, yaitu live conference seperti ini, menggunakan Zoom, artinya teman-teman bisa berinteraksi secara langsung, ya. Jadi kita bisa tanya jawab secara langsung. Selain itu, kita juga akan menggunakan Sunan sebagai media kita saling terhubung. Nah, kalau itu asinkronus, tidak menggunakan conference seperti ini ya. Kemudian untuk penilaian, nah Ibu utamakan nanti ada UTS dan UAS. Nah, UAS-nya itu diganti dengan tugas, yaitu membuat video pembelajaran matematika. Ya. Nah, video ini nantinya yang akan digunakan oleh teman-teman mahasiswa sebagai pengganti ujian akhir semester. Teman-teman nanti bisa lihat banyak sekali kakak kelas yang sudah membuat, ya. Jadi contohnya sudah ada banyak, tinggal nanti kalian kreasinya seperti apa. Di YouTube bukan buatan teman-teman PGSI juga ada banyak. Itu kemudian selain UTS dan UAS, penilaian Ibu juga saya dasarkan pada pengumpulan tugas. Nanti di semester 5 ini untuk paket matematika saya rencanakan ada 9 tugas ya. 9 tugas yang utama. Jadi Ibu harapkan teman-teman ini mengumpulkan ke-9 tugas itu sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan. Jadi apapun bentuknya, dikirim aja. Alhamdulillah kalau memang sudah dapat dirancang dengan baik. Jadi sebelum deadline perkuliahan, sebelum deadline tugasnya, selama perkuliahan, teman-teman boleh menanyakan ke Ibu, baik di grup WA maupun di forum diskusi Sunan, kalian boleh menanyakan perihal tugas. Kalau bisa jangan japri ya, di grup aja enggak masalah, Jadi kalau ada masalah nanti bisa kita
sharing, sehingga bisa jadi ada satu mahasiswa itu nantinya mempunyai masalah yang sama. Kita bisa sharing, oh ternyata Bu Ratri jawabnya begini. Nah, nanti bisa dipakai untuk seluruh mahasiswa seperti itu. Kemudian untuk referensinya Ibu harapkan teman-teman minimal punya satu, silahkan beli online ya, dan nanti bisa digunakan untuk menunjang perkuliahan. Kemudian di sini dulu ada pertanyaan, sampai di sini dulu sebelum Ibu lanjutkan. Online semua, Bu. Gimana? Pertemuannya berarti online semua. Iya, rencananya begitu, Mas. Karena dari pihak kampus, kita juga untuk dosen dan karyawan itu kan selalu diberi upgrade penanganan kasus COVID. Jadi untuk menjaga kita semua, untuk sampai saat ini surat yang sudah keluar itu sampai tanggal 20 September. Surat dari universitas. Itu perkuliahan dilaksanakan secara online. Nanti kalau ada kebijakan dari pihak universitas, misalkan diizinkan atau diwajibkan untuk perkuliahan secara tatap muka, tentunya akan kita laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti itu. Jadi harapan Ibu, ini mumpung masih online, dan belum diwajibkan offline, teman-teman yang sudah bisa vaksin, segera mengikuti vaksinasi, bisa mendaftar di puskesmas masing-masing, sehingga nantinya kalau kuliahnya sudah masuk atau offline, teman-teman mahasiswa ini sudah siap. Jadi itu mungkin menjadi salah satu syarat untuk bisa tatap muka. Seperti itu. Jadi harus divaksin semua ya, Bu? Iya dong. Kecuali misalkan kalau terkonfirmasi positif COVID, itu kan tidak boleh divaksin dulu selama 3 bulan dari dia positif. Nah, itu mungkin bisa pakai surat dokter. Tetapi kalau teman-teman sehat semuanya, kita harapkan divaksin. Tidak apa-apa kok divaksin, saya sudah vaksin 2 kali. Katanya sakit, Bu. Gimana? Katanya efeknya sakit. Efeknya sakit. Pusing-pusing. Nah, itu karena kurang makan. Jadi kalau sebelum vaksin, ini malah kuliah vaksin, tidak apa-apa ya. Sharing pengalaman. Kalau dulu Bu Ratri itu 3 hari sebelum saya vaksin itu saya sakit, masuk angin. Kalau orang Jawa bilangnya ya. Jadi saya agak nggak enak badan gitu ya. Itu hari Sabtu, hari Seninnya saya vaksin. Nah, ketika selesai vaksin, saya ada panas, kemudian tetapi udah nggak ada apa-apa. Tapi alhamdulillah ya nggak ada masalah sih, cuman agak nggak enak badan. Tapi itu bisa disiasati. Jadi sebelum vaksin teman-teman harus benar-benar dalam kondisi yang fit, ya. Jadi imun tubuhnya harus bagus dulu, ya. Jangan ketika kamu lagi meriang, lagi flu, terus vaksin, nah itu nggak boleh dulu. Atau punya penyakit bawaan yang bisa memicu misalkan asma, jantung, itu agak diperhatikan nantinya. Jadi butuh konsultasi dulu ke dokter. Kalau di puskesmas kan ada dokternya dulu, ya. Jadi tidak boleh asal suntik lah. Gitu ya, Nak ya. Tidak apa-apa kok divaksin. Alhamdulillah ini sehat. Ya, Bu. Kemudian ada pertanyaan lagi selain pertanyaan tatap muka? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Ibu akan melanjutkan sebentar. Teman-teman sudah download dari apa yang saya sampaikan di sana belum? Belum ya? Nanti teknis perkuliahannya Ibu harapkan ya, Nak ya. Jadi ketika kita perkuliahan, misalkan hari ini pertemuan 1, harusnya kan tidak ada tugas, ya, karena dia merupakan baru kontrak perkuliahan. Kok Bu Ratri udah ada tugas? Jadi ceritanya begini, ketika pertemuan 2 nanti, Ibu harapannya
teman-teman itu sudah siap-siap dulu, sudah belajar dulu, sudah mengerjakan sesuatu dulu, nggih. Jadi ketika pertemuan 2, teman-teman ini sudah punya bekal, sehingga bisa tanya nih ke Bu Ratri, Bu, ini maksudnya apa ya? Gitu. Jadi kalau saya kasih tugasnya atau PR-nya itu, misalkan PR materi hakikat pakem itu setelah kuliah pakem, setelah kuliah hakikat pakem, kan kalian masih loading tuh ya. Jadi saya beri materi, terus kan kamu loading dulu, masukkan sesuatu ya. Nah, terus ngerjain. Lah tanyanya kan di pertemuan 3. Padahal harusnya pertemuan 3 kan bahas materi yang baru. Betul ya? Nah, nanti itu akan tumpang tindih. Jadi Ibu kasih tugasnya itu di awal sebelum saya kasih materi, dengan harapan nanti ketika saya ngasih materi, kalian sudah siap, kalian pernah baca, kemudian bisa menanyakan sesuatu. Bu, saya kemarin nyoba ini, kok enggak bisa ya Bu? Saya sudah baca ini, kok begini ya Bu? Beda dengan yang Ibu sampaikan misalkan. Nah, nantinya kita akan diskusi secara langsung seperti itu. Ya, itu harapan saya. Saya jelaskan dulu mengenai tugasnya. Iya. Nah, diharapkan nanti setelah selesai mata kuliah ini, teman-teman itu akan menjadi pengajar atau guru. Nah, yang seperti ini nih, ini susah sekali loh, Nak, jadi guru yang diperhatikan oleh banyak siswanya. Dan siswanya mengikuti semua kegiatan yang diminta oleh gurunya. Nah, ini bahkan kan ada ya, meskipun jauh, dia kan perhatiannya tetap ke situ. Nah, nanti ini banyak sekali video yang mirip dengan ini. Ini ada contoh-contohnya ya, teman-teman bisa lihat. Nanti tugas akhir dari mata kuliah ini itu contoh, ini contoh aja ya. Tidak harus seperti ini. Lebih bagus malah lebih baik. Nah, nanti kalian buat video ada intronya seperti ini, nah. Nah, kayak gini. Jadi nanti mengajar, ya sebelum mengajar kan harus punya RPP dulu, harus punya media dulu. Media ini loh, yang dipasang di papan tulis nih. Ini kan dibuat, jadi selama kita perkuliahan nantinya kita berproses. Jadi dari membuat RPP dulu, kemudian membuat media, membuat evaluasi, barulah dirimu bisa praktek. Jadi membuat video ini tidak langsung dalam waktu seminggu saya gawe video, enggak. Tetapi peralatannya itu disiapkan dari pertemuan, nantinya pertemuan ketiga sepertinya. Oleh karena itu, ikutilah mata kuliah ini sesuai dengan arahan dari Bu Ratri. Misalkan membuat lesson design terlebih dulu. Nah, teman-teman ini ya dicoba membuat dulu, dicoba membuat, dikonsultasikan, ini sudah sesuai dengan yang diminta Bu Ratri atau belum ya. Nah, itu bisa dikonsultasikan sehingga ketika mau ujian atau mau praktek micro teaching seperti ini, teman-teman sudah siap semua perangkatnya. Nah, nanti pesertanya boleh teman-teman sendiri, teman-teman kelas 5D, ataupun tetangganya boleh, anak-anak tetangganya. Nah, kalau ini kurang bagus karena nggak terlihat nih media yang di belakangnya gurunya. Seperti itu ya. Nanti untuk tugas 1, saya tayangkan dulu, nanti teman-teman bisa download. Ya. Di sini ada tugas analisis video pembelajaran. Nah, nanti teman-teman mahasiswa melihat video di YouTube. Kalian kan hobinya nonton YouTube ya. Nah, kalau yang biasanya nonton Denny Cakna, nonton Aurel, Atta Halilintar, kali ini Ibu minta kalian untuk nonton video pembelajaran atau guru yang sedang mengajar mapelnya matematika. Kemudian
mahasiswa akan melakukan analisis mengenai kegiatan guru, apakah sudah memenuhi hakikat, karakteristik, dan prinsip pakem. Hasil analisisnya nanti dituliskan ke dalam tabel ini, nggih. Misalkan aktif. Nah, hakikat pakem itu ada 4, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Inilah kenapa Bu Ratri itu memberikan tugas kepada teman-teman mahasiswa agar teman-teman mahasiswa tuh cari dulu, nggih. Ini nggak ada tadi kosong. Oke, cari dulu apa sih artinya aktif, apa artinya kreatif, apa artinya efektif, apa artinya menyenangkan. Sehingga kalian bisa menulis sesuatu di sini. Kalau nggak tahu kan nggak bisa menulis ya. Jadi nggak boleh ngarang juga. Dengan begitu harapan saya teman-teman tuh baca sendiri, teman-teman cari tahu sendiri, cari tahu di internet, cari tahu di buku, nggih. Maknanya aktif apa? Kemudian setelah melihat video pembelajaran, kalian bisa menuliskan di sini nih, oh ternyata apakah guru sudah memenuhi kriteria aktif? Oh sudah, ternyata guru meminta siswa untuk demonstrasi misalkan. Mendemonstrasikan sesuatu. Nah, di menit ke-20-12 siswanya ngapain? Kok siswanya terlihat aktif? Nah, ini dituliskan, nggih. Lah hasil analisismu ini, nggih, ini ada keterangannya. Berikan argumen mengenai kegiatan yang sudah hakikat pakem apakah sudah terlaksana atau belum. Kemudian diberikan alasan. Nah, jika dia sudah memenuhi kriteria dari hakikat pakem. Itu baru hakikat, nggih. Nanti ada lagi selain hakikat ada karakteristik, kemudian ada prinsip. Nah, ini Ibu masih kosongi. Kalau tadi yang hakikat udah Ibu isi, yang karakteristik silakan dicari sendiri. Nah, ini yang akan membedakan teman-teman mahasiswa, nggih. Jadi Ibu tidak memberikan materi secara ceramah, jadi teman-teman mencari tahu dulu. Minggu depan kalian sudah punya ini, kemudian kita diskusikan. Nah, itu akan lebih bermakna daripada Bu Ratri ngomong terus, kalian hanya mendengarkan, nanti langsung hilang, menguap, nggih, masuk sini terus langsung bus. Seperti itu, nggih. Tapi jangan khawatir, minggu depan itu belum dikumpulkan. Minggu depan kan pertemuan 2, belum dikumpulkan. Minggu depan akan Ibu tanya, siapa yang sudah membuat? Silahkan bisa sharing di sini. Nanti kan dapat masukan dari Bu Ratri ya. Misalkan, kamu kurangnya ini, kurangnya ini. Nah, deadline-nya itu saya buat di tanggal 25, hari Sabtunya. Kita kan kuliah hari Kamis, deadline-nya di hari Sabtu, jadi masih ada waktu untuk memperbaiki tugasnya. Seperti itu, Nak. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ya. Jadi di sini mata kuliah ini teman-teman akan yang aktif, akan belajar mandiri. Silahkan kalian cari banyak referensi, nggih. Kalian cari tahu, kalian harus mikir idenya itu ada di kalian. Kalian harus punya ide yang cemerlang, gimana sih saya caranya untuk mengajar matematika itu menyenangkan. Kalau di SD ya pakai nyanyi, tepuk-tepuk, pakai media yang lucu, ya, media warna-warni, sehingga akan menarik dari perhatian siswa. Belum ada pertanyaan? Belum? Kaget? Halo? Tidak ada yang jawab saya nih, kalau Ibu. Belum ada, Bu. Belum ada ya. Saya, Bu. Gimana? Besok itu misalkan praktek mengajar itu apakah harus di ruangan kelas atau boleh di mana saja? Boleh di mana saja, Nak. Jadi kalau misalkan harapan kita kan nantinya sudah nggak ada pandemi ya, Nak ya. Tetapi jika masih ada pandemi, boleh kalian mengajar di rumah. Asalkan kalau misalkan butuh papan tulis ya harus ada papan tulisnya. Ya, karena mengajar kan juga harus menulis gitu ya. Meminta siswa maju ke depan, menuliskan jawaban misalkan. Jadi ya mau di rumah silahkan, di sekolah juga boleh.
Di kampus juga boleh, tetapi tidak boleh ini satu kelas 37 mahasiswa yang hadir di sini nih ke kampus semua bareng-bareng juga saya rasa tidak pas, ya. Jadi misalkan nanti 10 orang datang ke kampus, Mbak Putri ini sedang praktek sebagai guru, teman yang lain pura-puranya jadi siswa, gitu boleh, ya. Atau pakai tetanggamu yang kecil-kecil diminta untuk jadi siswa, nanti Mbak Putri jadi bu gurunya, itu ya boleh. Atau Ibu kasih alternatif yang lain, kalian bisa ke SD dekat rumah, nah minta tolong, Ibu, Bapak Kepala Sekolah, saya mau izin untuk praktek hanya 1 kali pembelajaran, gitu. Enggak apa-apa. Jadi bisa pakai SD jika di tempatmu sudah tatap muka, ya. Tetapi ya harus apa tuh namanya disetujui oleh kepala sekolah. Kalau di sekolahan ya. Untuk tugas videonya masih nanti sayang. Jadi kalian jangan khawatir dulu, ya. Karena itu berproses, tidak kayak sulapan magic pimpo terus kamu nanti bisa. Ya, masih lama ya, Bu. Masih lama, nanti di pertemuan 13, nah. Yang santai ya, Mbak. Jadi nanti apa yang akan kamu praktekkan itu dibuat dulu pelan-pelan, ya. Jadi kita belajar dulu landasannya, kemudian nanti kita pelajari jenis-jenis model pembelajaran, kemudian kita menyusun RPP, ya, membuat bahan ajar, evaluasi. Nah, barulah kalau sudah saya nyatakan oke, siap, nah baru boleh praktek. Jadi nanti masih berproses. Jangan takut, nggih, jangan tertekan. Insya Allah bisa, ya. Banyak contohnya, kalian pasti bisa asalkan tetap semangat. Ada lagi mau bertanya? Enggak apa-apa, tanya video juga enggak apa-apa kok, ya. Biar jelas nanti. Kalau enggak tanya kan nanti enggak bisa tidur. Belum? Belum. Belum? Oke. Saya rasa saya sudah menyampaikan semuanya. Nanti bisa di-download ya, tugas 1 sama RPS, jadi bisa melihat apa kegiatan kita selama 1 semester mendatang. Oh iya, karena pertemuan kita ada 16 kali, teman-teman wajib hadir 12 kali, ya, minimal 12 kali untuk bisa mengikuti ujian semester. Artinya, jika misalkan kalian hanya datang dari 16 kali, kalian hanya datang 10 kali, meskipun kalian mengumpulkan UAS atau mengumpulkan videonya, tetapi Ibu tidak akan memberikan nilai yang baik tentunya ya, karena ada poin kehadiran yang tidak terpenuhi. Kemudian usahakan juga, misalkan ada teman yang rumahnya jauh, tadi ada yang kelas sebelumnya itu, Bu, saya tidak bisa ikut Zoom karena rumah saya di pucuk gunung, nggak ada sinyal. Nah, kalau rumahmu di pucuk gunung nggak ada sinyal sehingga nggak bisa tampil video, ya, usahakan sebelum jam perkuliahan kalian turun gunung dulu, ya, 1 jam atau 2 jam sebelumnya turun gunung, cari tempat yang ada sinyal yang baik. Kalau perlu ada yang free wifi, ke balai desa misalkan atau nebeng di mana, ya. Ini contohnya Mbak Nimas Arini, ini ada orangnya enggak? Ada. Nah, kalau dinyalakan semua, kalau kalian enggak menyalakan video, saya takutnya kalau kalian nih, ini kelihatan ya HP saya. Kalau kalian pakai HP online-nya, kemudian kamu tidurin seperti ini, kameranya nyalanya ke atas, nggak ada orangnya. Itu kan Bu Ratri ngomong apa, misalkan saya share screen kan kamu nggak tahu apa yang ada di screen-nya. Atau bisa jadi Mbok tinggal tidur. Atau Mbok tinggal masak. Ini kan jam-jam rawan ya, jam-jam rawan ngantuk ya. Bener ya Mas Rio ya? Iya, Bu. Iya, ini Mas Rio ini satu kamar dengan Mas Alvin nih. Kok tahu, Bu? Tahu dong. Tahu, Bu Ratri.
Tahu, saya pernah jadi mahasiswa. Kalau kamu kan belum pernah jadi dosen. Iya, makanya Bu Ratri tahu. Nah, harapan Bu Ratri nantinya teman-teman nih jaga semangat, ya. Jaga konsistensi semangatnya. Jadi jangan hanya di awal nih semangatnya membara, lama-lama meredup, enggak boleh. Ya. Saya akan Iya, Bu. bersama-sama dengan teman-teman semuanya ini membantu. Saya bisanya membantu. Kita sama-sama belajar. Bukan berarti di sini Bu Ratri itu yang paling pintar, enggak. Oh iya, sebagai informasi, Bu Ratri itu sekarang sedang studi S3 di UNES, ya. Jadi nanti mohon, kemarin sudah saya sampaikan, ya, mohon kerjasama dari teman-teman 5D seandainya nanti jam perkuliahannya saya geser gitu ya. Untuk sementara ini aman untuk Kamis pukul 1 siang. Jadi nanti kalau Rabu Ibu ada kuliah juga di pagi hari. Jadi mohon maaf sekali Ibu ganti di hari Kamis ini. Itu Nak yang bisa saya sampaikan. Saya ini dulu screenshot dulu. Jadi tolong on cam ya. Saya screenshot. Udah ya, 1, 2, 3. Nah, ini yang belum ada. Rohmat, mana Rohmat? Ada orangnya enggak? Bu, aku lagi di kamar mandi, Bu. Astagfirullahaladzim. Kamar mandi dia, Bu. Di kamar mandi, Bu. Nggak bisa facecam. Nah, ini loh, saya kan juga mahasiswa. Tadi kan saya bilang tuh ke teman-teman mahasiswa, saya kan juga mahasiswa. Nah, kalau misalkan perkuliahannya kan cukup lama, seandainya ya, sedang Zoom begini, kamu ingin ke belakang, kamu chat dulu nih, kan ada forum chat. Nah, di chat. Mohon maaf, Bu. Saya izin ke belakang. Nah, gini, kan terlihat nih 0135. Seandainya mau mengeluarkan bom kira-kira kan 10 sampai 15 menit. Masa off cam dari awal sampai akhir di kamar mandi tuh ngapain? Saya kan jadi curiga, jangan-jangan sampai nyuci keju maksudnya ya. Nah, kayak gitu nggih. Jadi kan tetap meskipun kita kuliah online, tetap harus menjaga sopan santun seperti biasanya ya Nak ya. Gitu ya, Mas siapa tadi? Mas Roma. Ya, Bu. Ya, kamu sampai menggema aku jadi bayangke. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya udah Romat mute aja. Saya screenshot ini sia-sia nggak bikin lucu sih. Besok ikut kuliah ya Mas Romat ya. Saya sudah lupa wajahmu nih. Mungkin dulu semester 2 imut, sekarang tambah ganteng kayak Song Joong Ki. Oke, dari Bu Ratri cukup. Ada pertanyaan lagi enggak sebelum saya tutup kuliahnya? Belum? Bu izin menyampaikan. Oke. Teman-teman minta jam kuliahnya diajukan, Bu. Karena jam 3 ada kuliah lain. Oh gitu. Kalau diajukan, Bu Ratri pukul 11 ada ngajar. Kalau dibarengin sama kelas lain, kemarin, Bu? Iya bisa. Kalau kelas lain itu Kamis pukul 7 pagi. Saya mulainya Kamis sekitar 7.15. Gimana, Nak? Kelas apa itu, Bu? Kelas Boleh. C. Tidak apa-apa bareng kok. Kan yo Zoom ini kan bisa sampai pesertanya bisa sampai 100. Tidak ada masalah ya, karena kita kan online, jadi ruangannya kan nggak sesak gitu loh. Gimana? Nanti bisa disepakati ya, karena Ibu juga nggak tahu jadwalnya teman-teman mahasiswa. Nanti bisa dicek kembali apakah semuanya bisa, seandainya pukul
7.15, Kamis pukul 7.15. Nanti kita fleksibel aja. Oke? Ada lagi? Ya, mending pagi, Bu. Oke, silahkan nanti dikonsultasikan lagi ya, Nak ya. Jadi bisa di grup, kalian kan punya grup kelas, siapa yang keberatan jika Kamis pukul 7.15. Jika nggak ada yang keberatan, kita bisa pindah di 7.15. Gitu. Belum mandi pun nggak apa-apa, ikut Zoom nggak kelihatan kok. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini mungkin Rahmat khawatir karena udah lama nggak ketemu Beratri, mau on cam, belum mandi, takut kalau kurang ganteng. Nggak apa-apa. Nanti pakai kamera kan nggak kelihatan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Semester 2 dulu kita online juga ya? Separuh ya? Apa offline semua? Separuh online, separuh offline. Nah, itu kan sudah pernah belajar dulu. Bu Ratri itu karakteristiknya gimana gitu ya. Alam, Bu. Alam, alhamdulillah. Sudah ya, Nak ya. Ibu akhiri perkuliahannya. Selamat siang, selamat melanjutkan perkuliahan. Ini Zoom-nya mati, tapi kuliahnya masih jalan. Kamu jangan tinggal belanja, jangan tinggal tidur. Cobalah dibaca tugasnya sebentar, nggih. Jangan sampai nanti kalian bukanya ketika mau tidur malah nggak bisa tidur, keinget-inget saya. Sampai jumpa lagi minggu depan, hari Kamis, atau hari yang lain yang nantinya akan kita sepakati. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.